Saya ulang lagi, barangkali lupa ya pelajaran yang dulu. Jadi untuk mendapatkan itu, seperti kemarin disampaikan, khairul bariyah itu siapa? Iman dan amal soleh ya, cuma dua. Iman dan, jadi kalau kita sudah iman dan amal soleh, kita menjadi khairul bariyah. Iman itu wadahnya, amal soleh itu isinya. Lah kita semua itu oleh Allah nyata-nyata sudah dikasih wadah ya. Kita kan punya iman, sudah dikasih wadah, jadi modalnya sudah Allah kasih. Tinggal kita berjuang mengisi wadah itu dengan sebanyak-banyaknya amal soleh. Maka jadilah kita khairul bariyah, akan mendapatkan surga. Nah, wadahnya apa? Iman, isinya amal soleh. Nah, tapi iman itu harus iman yang sempurna, gitu ya. Bukan sembarang wadah, tapi wadah yang istimewa. Ya, syaratnya wadah apa? Iman. Syaratnya iman, syaratnya wadah supaya diterima oleh Allah, bisa diisi amal soleh apa? Wadah itu harus milik sah. Ya, jadi wadah itu betul-betul milik dia, gitu ya. Milik dia, bersertifikat ya. Itu tidak ada seorang pun yang bisa menarik wadah itu dari dia. Artinya apa? Dia pegang iman itu dengan kuat, didasari hujah yang jelas, yang tak terbantahkan, sehingga iman seperti itu tidak akan bisa lepas sampai kapanpun, gitu ya. Itu artinya dia bisa mempertanggungjawabkan semua yang dia imani, bukan doktrin, bukan dogma, gitu ya. Gitu. Kenapa kamu kok, misalnya apa? Kamu kok nyembah Allah? Ya karena Allah Tuhan saya. Kenapa Allah Tuhan kamu? Karena Allah menciptakan saya, menciptakan alam ini adalah Allah, gitu ya, gitu. Memang Allah itu ada. Buktinya apa? Ya alam ini tidak mungkin terjadi sendiri, mesti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Allah. Apa buktinya kalau yang mencipta alam itu Allah, gitu ya, gitu. Kata orang Hindu yang mencipta itu dewa Brahmana, bukan, tapi yang mencipta itu Allah. Buktinya apa? Karena hanya Allah yang maha esa, maha tunggal, maha satu. Karena Tuhan itu harus satu. Kalau tidak satu namanya bukan Tuhan. Kenapa Tuhan harus satu? Karena Tuhan itu zat yang maha perkasa, maha kuasa, maha hebat, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang membatasi kekuasaannya. Lah kalau Tuhan itu harus punya sifat seperti itu, berarti harus satu. Kalau dua, punya kuasa mutlak, tidak mungkin ya. Mesti Tuhan yang satu dibatasi kekuasaan Tuhan yang satunya. Berarti Tuhan yang benar-benar Tuhan pencipta alam semesta, mencipta kita, tidak ada lain kecuali Allah. Mana yang dituhankan yang betul-betul satu selain Allah? Tidak ada ya. Berarti itu maksudnya ya. Berarti saya yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa buktinya Muhammad Rasulullah? Apa buktinya Quran kalam Allah? Semua itu dia bisa membuktikan. Kalau ditanya bisa menjawab. Itu loh namanya wadahnya, imannya itu sudah bersertifikat, tidak akan lepas sampai kapanpun, gitu ya, gitu. Kalau tidak tahu ya bisa lepas. Maka jangan heran dulu iman terus tahu-tahu murtad. Ketika menjelang ajal disuruh mengatakan la ilaha illallah, kalimat itu tidak keluar, mungkin imannya sudah lepas. Naudzubillah min dzalik. Syarat kedua, pertama wadah sah, apa-apa milik sah, bersertifikat, tidak bisa lepas, diambil oleh siapapun. Syarat kedua apa? Syarat wadah harus sempurna, harus utuh, tidak pecah, tidak retak ya. Maksudnya apa? Wadahnya harus sempurna. Maksudnya rukun iman harus diimani secara sempurna. Satu saja rukun iman tidak kita imani, berarti wadahnya pecah ya, bocor. Berarti wadah yang bocor diisi berapapun tidak akan isi. Rukun iman ada berapa? 6 itu diimani semua. Kita tidak percaya takdir, tidak ada takdir. Pokoknya kalau kita usaha pasti sukses, gitu ya. Berarti orang itu kafir. Ya, imannya tidak dianggap oleh Allah. Makanya kita harus hati-hati ya. Jadi harus lengkap, tidak ada satupun dari apa yang wajib mereka imani itu tidak diimani. Milik sah diilmui. Kedua apa? Lengkap, utuh, tidak bocor, artinya sempurna wadahnya, imannya diimani semua, tidak ada yang kurang. Yang ketiga, syaratnya wadah apa? Syaratnya wadah harus suci, tidak ada najis. Maksudnya orang itu tidak makan makanan yang haram,
Kalau berdagang, bisnis, bekerja dengan cara yang halal, tidak ada suap, tidak ada riba, tidak ada nipu-nipu bohong di dalam bisnisnya, gitu ya. Gitu. Kalau ada, berarti sama seperti orang najis, di wadahnya ada najis. Kalau ada najis, Allah tidak akan mau terima sebanyak apapun isinya, karena wadahnya najis tidak akan diterima oleh Allah, ditolak, gitu ya. Gitu. Karena kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak ada tamu, ya ada tamu dikasih bakso, ya padahal di mangkoknya itu sudah tahu ada kencingnya anaknya, gitu ya. Nah, kira-kira tamunya mau makan apa enggak mau, gitu ya. Padahal orang, apalagi Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak mau menerima kecuali yang baik, ya. Jadi apa? Tidak makan yang haram. Kalau kerja, usah hati-hati, tidak kecampuran riba, suap, ya, dan lain-lain. Itu milik sah, sempurna. Terus apa lagi? Tidak najis. Nah, syaratnya wadah lagi apa? Dipegang terus, ya, jangan sampai lepas. Bagaimana dipegang? Jangan melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar dilakukan, iman lepas, gitu ya. Gitu. Makanya la yaqtulul qatil hina yaqtul wa huwa mukmin. Pembunuh tidak akan bunuh kalau dia mukmin. Pencuri tidak akan mencuri kalau dia mukmin. Pezina tidak akan zina kalau dia mukmin. Berarti ketika dia melakukan itu imannya lepas, gitu ya. Tidak melakukan. Jadi kalau kita sholat misalnya amal soleh, tobat dulu dari dosa besar. Dosa besarnya belum tobat, terus dia ibadah-ibadah tidak diterima, gitu ya. Dia masih zina, masih apa, gitu ya, masih mencuri, profesinya maling, tapi sholat, ya, tapi jamaah, tapi sodako, tapi apa, puasa sunnah barangkali, gitu ya. Sholat duha, ya, sholat duha apa? Biar nyopetnya lancar, misalnya. Wah, itu tidak bisa saling menghapus. Selama dosa besarnya belum tobat, maka gimana? Ibadahnya tidak diterima. Jadi tobat dulu dari dosa besar. Itu berarti apa? Berarti tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa besar dia lakukan, imannya lepas. Terus apa lagi? Setelah itu ketika wadahnya sempurna, baru dimasukkan amal soleh. Tapi sebelum dimasukkan amal, dikasih alas, ya. Alasnya amal apa? Dua. Yang pertama apa? Yaitu sholat dan zakat. Jadi dimasukkan dulu sholat. Sholat itu menjadi alasnya semua amal. Kenapa? Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kedua, lapis kedua zakat. Kenapa? Soalnya kalau tidak zakat, sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, semua amal yang lain tidak diterima. Dikasih sholatnya dilakukan, zakatnya dilakukan, baru dimasukkan amal-amal soleh. Silakan apa? Baik sama tetangga. Terus apa lagi? Sodakoh. Apalagi nolong orang, macam-macam amal soleh masukkan ke wadah itu. Tapi kalau masukkan amal harus ditata, ya, jangan sembarang masuk. Yang fardu ain dulu, fardu kifayah, sunnah, gitu ya, sunnah muakkadah, sunnah wairu muakkadah, terus baru yang lain. Paham ya, gitu. Soalnya kalau mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, tertolak, jadi mental, tidak dianggap sebagai amal. Tidak ada amal sunnah meninggalkan wajib. Kenapa kok tidak hadir ngajinya? Karena ikut apa namanya, santunan, ya. Santunan sodako, mencari ilmu wajib. Gara-gara ikut kegiatan santunan, ya, sunnah, mencari ilmunya ditinggal, ya. Mbok selesai cari ilmu baru santunan, biar wajibnya tidak ketinggalan. Gitu. Jadi tidak ada amal sunnah kalau meninggalkan yang wajib. Berarti kalau memasukkan amal soleh ke wadah itu ditata, jangan dibolak-balik, gitu ya. Nah, kalau contoh ibu-ibu apa, dilarang oleh suami puasa sunnah, lah kok tetap puasa sunnah, padahal puasanya sunnah, taat pada suami wajib. Itu tidak dapat pahala, tambah dapat dosa. Dapatnya double apa? Sama suami jangan puasa dulu, saya kan tidak pernah pulang, gitu ya. Masa pas saya pulang puasa, apa tidak kasihan sama saya? Kata istrinya, saya sudah istiqomah, terus gimana? Kata istrinya, gitu ya. Terus ya sudah kamu puasa, tapi terpaksa suaminya sambil ngempet. Akhirnya gimana? Istrinya dapat apa? Dapat dosa karena tidak taat suami, dan dapat lapar, ya, gitu. Dapat dua, dapat lapar dan dosa, rugi, gitu ya. Tidak ada amal sunnah kalau meninggalkan kewajiban. Kalau contoh bapak-bapak apa ya?
Atau bapak-bapak mungkin sholat malam barangkali ya, sholat malam wis dipaksakan, terus subuhnya jam 7. Setelah itu wadah itu harus ditutup rapat ya, jangan dilihat-lihat gitu ya. Soalnya kalau dilihat-lihat timbul ujub, merasa bangga amalnya banyak, maka langsung nguap ya. Oh, amal saya banyak sekali, saya itu orang soleh kalau begitu ya. Apa ada orang-orang yang amal seperti saya? Langsung nguap. Begitu perasaan itu muncul, amalnya nguap, ditutup rapat. Bayangkan seakan-akan dia tidak pernah melakukan amal apa-apa ya. Wong dia beramal itu kan ditolong oleh Allah. Jangan merasa amal kita, tapi itu semata-mata dibantu oleh Allah. Itu pun belum tentu diterima juga kan ya. Tidak ada apa namanya rekomendasi amal kamu sudah diterima kan, tidak ada. Jangan dilihat-lihat, ditutupi. Setelah itu apa? Dijaga, jangan boleh dicuri ya. Amal yang sangat mahal, sangat berharga itu dijaga terus tiap hari, jangan boleh dicuri ya oleh orang lain. Maksudnya apa? Jangan ngerasani orang ya. Ya amalnya banyak, besar-besar, berharga, tapi yang dirasani juga banyak ya, habis ya gitu. Makanya orang rasani itu sebetulnya orang dermawan ya gitu loh ya. Saking dermawannya, jangankan hartanya, amalnya itu loh dibagi-bagi, saking dermawannya gitu ya gitu. Makanya ada cerita ya, di akhirat itu nanti ada orang itu di catatan amal itu ada pahala haji besar. Loh ya Allah, saya belum haji, kok saya punya pahala haji dari mana? Itu loh, saudaramu pulang haji ngerasani kamu, pahalanya dikasihkan kamu, alhamdulillah gitu. Jadi gitu, makanya orang yang paling dermawan itu orang yang jangankan harta ya, amalnya itu dikasihkan saudaranya, saking dermawannya. Cuma dermawan tapi menjerumuskan diri sendiri masalahnya. Jangan boleh dicuri amalnya, apa? Dijaga, jangan mendolimi orang, jangan ngerasani orang. Setelah itu amal itu ditempatkan di tempat yang dingin ya, jangan ditempatkan di tempat yang panas. Maksudnya apa? Jangan iri, jangan dengki ya kepada siapapun. Kalau orang dengki kan hatinya panas ya, lihat tetangga panas, lihat saudara panas, lihat mertua panas, lihat menantu, oh kebakar sak wadah-wadahnya, sak isinya habis ya. Innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab, itu habis. Nah itu kalau sudah begitu loh, dia menjadi khairul bariyah gitu ya. Kalau khairul bariyah, nanti wadahnya tadi kita persembahkan kepada Allah, oleh Allah dibeli dengan surga gitu ya. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka surga-surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka karena mereka sudah mempersembahkan ke Allah sesuatu yang sangat berharga, dan mereka juga ridho kepadanya dengan apa? Bayaran Allah. Ternyata Allah tidak membeli murah apa yang saya lakukan. Makanya kalau orang amal tidak ikhlas itu rugi ya. Artinya apa? Tidak dipuji orang, tersinggung. Tidak dihargai, tersinggung misalnya. Atau untuk tujuan-tujuan dunia gitu ya. Loh, Allah itu mau beli mahal amal kamu, kenapa kamu jual murah gitu ya. Allah mau beli mahal surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah yang akan dibayarkan oleh lah, dia malah dijual dengan murah. Itu suatu kebodohan besar ya.